Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam setobi, salam setulara, salam situng teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin menunjukkan lagi koleksi-koleksi saya, walaupun ada yang sudah lama. Di koleksi saya sekarang sampai detik ini ada 14 unit bos, karena ada tambahan di tahun ini ada 3 dan semuanya diberikan oleh teman sendiri, tidak ada yang beli bos. Jadi kalau tidak ada yang beli kemudian hanya pemberian dan sebagainya, itu nilai historisnya sangat luar biasa menurut saya. Maka kalau ada yang menawar kayaknya nggak mungkin sih, nggak mungkin dijual gitu loh. Kasihan yang memberikannya bos gitu. Dan juga bos, pada video ini mungkin di tengah video saya akan sedikit ataupun sebentar ya membuka masker ini agar kita saling kenal, karena banyak kritikan dari teman-teman. Bang, saya mengikuti channel Anda sudah lama, tapi sampai detik ini saya nggak tahu terhadap wajah Anda. Oke, pada video ini saya akan membuka masker di pertengahan video nanti sebentar saja, karena masker ini sudah bagian dari identitas Sniper Ngesot. Itu saja ya bos ya, mohon maaf ya, ini identitas saja. Oke bos, sebelum lanjut tolonglah di like dulu, di like dulu, di like dulu lah. Ada 14 unit bos yang saya miliki. Saya akan jelaskan strukturnya dari unit-unit itu, teleskopnya menggunakan apa, mimisnya menggunakan apa nanti. Kemudian apakah ada yang di-upgrade atau tidak pada unit itu. Kita mulai saja yuk. Kita mulai dari senapan-senapan yang saya dapatkan di tahun ini. Di tahun 2026 dulu ya. Ada 3 unit. Yang pertama, unit saya adalah Teng 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 teng. Benjamin Franklin Mini. Ini Benjamin Franklin Mini bos. Rusak bang? Ini bisa bos. Bisa. Jaring bos. Ini bisa. Ini Benjamin Franklin Mini menggunakan tabung lepas ya, tapi menggunakan sistem hammer. Jadi ini menggunakan grendel yang panjangnya sekitar 40 sentian ini bos, sekitar ya, atau 35, lupa saya nggak ngukur ya. Menggunakan bahan kuningan semua. Modelnya semacam ini. Jadi kalau bang, bagaimana caranya kalau mau dikasih teleskop yang semacam ini nih, yang chambernya semacam ini? Memang harus Anda belikan mounting khusus untuk chamber-chamber yang semacam ini, menggunakan mounting jepit yang dijepitkan kepada larasnya, baru bisa menggunakan teleskop. Ini tabungnya agak besar, tapi pendek sehingga ruang hisap angin di depan tabung sampai klip itu kecil. Walaupun OD-nya menggunakan OD25, ini butuh pompa yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan kompresi angin dalam tabung. Sehingga jangan heran kalau umpamanya mini-mini kayak gini, pompanya harus sampai 10 gitu. Kayak gitulah kalau mini-mini bos. Dah. Ini kuat powernya bos, masih bos. Oh tuh, luar biasa. Benjamin Franklin Mini. Ini saya dapatkan dari Mas Inol dari Kecamatan Peragan Sumeneb. Dia ketemu di channel saya, kemudian pengen memperbaiki unitnya karena dekat dari rumah. Akhirnya saya persilahkan untuk datang, saya perbaiki. Kemudian dia menawarkan unit ini. Bang, saya punya unit, nggak dipakai, klasik. Mau nggak? Tapi rusak. Ya sudah, bawa ke sini. Kemudian dia berikan kepada saya restorasi, saya perbaiki, dan sekarang sudah aktif lagi. Walaupun bos, ya ada komentar, bang tolonglah menggunakan unit yang nggak pernah dipakai.
yang biasa dipakai saja kadang-kadang zong bos, apalagi yang nggak pernah dipakai ya. Jadi kadang-kadang was-was lah mau menggunakan unit yang nggak dipakai, apalagi nggak pernah di setel dan sebagainya. Ini adalah Benjamin Franklin Mini. Ada yang punya? Letakkan di kolom komentar. Selanjutnya, unit yang kedua yang saya dapatkan di tahun ini adalah seng 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 ceng 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 Benjamin Kuda Plato Mini. Karena saya juga punya Benjamin Kuda Plato yang lebih panjang daripada ini. Ini Benjamin Kuda Plato Mini menggunakan pipa serombong OD22, kemudian larasnya menggunakan kuningan, kayaknya OD8. Bentuk pemasukan memisnya bos dari atas di sini bos, bukan di samping, tapi di atas di sini. Haha. Ini pelatuk, kenapa kan ada pelatuknya di sini? Ada pelatuknya, yang mana untuk kita pompa harus menarik pelatuknya dulu. Kenapa kok ditarik pelatuknya? Karena as valve-nya ada di belakang di sini. Dan ini menggunakan tabung tanam bos, tidak ada tabung yang bisa dilepas. Sekali bosnya ini dibuka, maka langsung tabungnya. Jadi tabungnya ini langsung menyatu pada pipa serombongnya. Oke. Aktif bang, aktif, 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 aktif. Oke, kita pompa. Kita coba. Aktif bos, karena sudah selesai saya restorasi. Ini. Asik ini bos, asik bos. Saya pengen sih mau menggunakan ini untuk kelas-kelas ringan, itu kelas tikus dan sebagainya. Ini ada visirnya ada di sini bos, visir depannya ada di sini, dan ini bukan peredam ya, ini hanya pengunci laras. Bagian di sini ini pengunci laras, walaupun nggak mengunci-unci banget ya, larasnya ini masih bisa bergerak. Jadi untuk menciptakan akurasi agak sulit ya, ini bergerak. Sebenarnya baut ini letakkan di sini saja, di apa namanya ini, di cincin larasnya ini bergerak ini bos, bagian depannya bos. Atau ya mungkin saya saja ya kurang rapat mendorong ini ke belakang sehingga kemudian ini bisa bergerak kayak gini. Sepantasnya mungkin dimasukkan mungkin bos ke pipa cincin laras ini ya, bagian depannya ini bergerak. Mungkin ya harus dimasukkan ke dalam sedikit mungkin sehingga nggak bergerak gitu. Oke, ini masih bagus bos. Ini pemberian dari unit ini pemberian dari Mas Yazid dari Gandeng, Kabupaten Sumeneb, Madura. Saya pergi bermain ketika hari raya kemarin, nyampe di rumahnya, kemudian dia mengeluarkan 2 unit yang sudah rusak. Kemudian ditawarkan pada saya, mau diperbaiki enggak? Kalau mau diperbaiki silahkanlah bawa. Di antaranya ini punya dari Mas Yazid dari Kecamatan Gandeng, Kabupaten Sumeneb. Cantik bos, cantik bos, cantik bos. Aduh. Pada suatu ketika mungkin saya akan usahakan ini untuk bisa digunakan, maksudnya bukan hanya bisa hidup ya, bisa ditembakkan, tapi memang akurasinya memang bisa mantap. Saya nggak tahu larasnya ini bisa dicopot gimana gitu, harus dipanasi atau gimana. Larasnya kayaknya harus diganti atau gimana, saya nggak tahu. Saya akan lihat dulu ya. Yang mengkhawatirkan kalau yang kuda Plato ini bos, pada pemasukan mimis, karena tidak ada seal antara sambungan di rumah mimisnya ini, nggak ada sealnya. Bisa aja kan bocor di sela-sela di sini loh bos ya, di sini bocornya itu nggak ada sealnya.
Kalau dari bawah transfer angin itu menggunakan pipa, sama dengan PCP, menggunakan pipa, tapi di sini yang nggak ada silnya gitu. Saya khawatir saja, takutnya bocor di bagian di sini. Itu saja kekhawatiran ya. Tapi ini cantik loh, bos. Enak bos. Oke, kita lanjut. Benyamin Cobra. Benyamin Cobra. Woi, ini bos. Benyamin Cobra. Loh, kok nggak ada stiker sniper ngisotnya di sini? Harus ada ini. Lupa nggak diletakkan. Ini terbuat dari bahan kuningan tanpa dicat ya, langsung utuh kuningan saja. Seperti ini modelnya. Benyamin Cobra. Ini tabung lepas dan juga sistem hammer. Jadi coba kita ya, apakah bisa bang? Bisa lah. Saya nggak mau mengoleksi barang-barang nggak bisa bos. Wow. Bisa. Kalau Benyamin Cobra ini bos, ada tempat dudukan rel teleskopnya di sini sudah. Jadi bisa digunakan ataupun bisa diletakkan teleskop di bagian di sini. Ini Benyamin Cobra dengan tabung OD25, pipa tabungnya, laras OD8, dan ini langsung di baterai walaupun OD8, hingga untuk menciptakan getaran itu bisa diminimalisir. Bagian depannya ini untuk nepel peredam memang harus ditambah sendiri, biasanya ini tambahan sendiri nepel peredamnya. Dan tabungnya ini besar bos, jadi powernya bisa besar karena tabungnya ini kalau nggak keliru sampai 6 cm kalau nggak keliru ya. Biasanya kalau dia 25 itu mainnya kan 5 sentian. Kalau ini kayaknya 6 cm, lupa saya. Ada itu ketika saya tutorial restorasi senapan ini, ada, bisa dilihat di sana panjang tabungnya itu. Pokoknya powernya ini besar bos, powernya betul bos. Gunakan lah bang, gunakan bang. Lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan bos, bawa unit yang memang normal ketika di rumah itu nyampe di hutan kadang-kadang zong bos. Apalagi menggunakan unit yang tidak biasa saya pakai, yang memang ketika berganti unit itu bos, failnya itu berbeda pasti bos. Posisi pegang unitnya, kemudian lembut tidaknya triggernya, posisi pipi ke teleskopnya, setiap unit itu berbeda failnya, beratnya itu berbeda juga. Jadi ketika saya itu berganti unit itu kadang-kadang harus menyesuaikan ulang lagi. Ketika kemudian pindah ke unit yang baru lagi, harus menyesuaikan lagi. Gitu bos. Ini dari siapa? Ini orang yang sama yang telah memberikan ini. Kuda Plato ini. Ini adalah orang yang sama. Dari Mas Yazid, dari Kecamatan Gandeng, Kabupaten Sumeneb. Ini. 2 unit ini. Dijual bang. Sulit bos untuk dijual, sulit. Tapi entah kalau nanti kalau saya mepet, butuh uang bawahnya. Tapi untuk dijual sulit sih. Koleksi saja. Oke. Ini. Itu adalah 3 unit yang saya miliki tambahan di tahun ini. Kemudian sisanya adalah unit-unit yang sudah ada di tahun sebelumnya. Apa saja bang? Mungkin ada yang baru melihat ya. Ini koleksinya. Kita lanjut. Ini adalah kita urut saja dari sebelah sana ke sana gitu lah bos. Mudahnya bos. Bullpup Black Sniper yang saya namakan Black Sniper sih bos. Nama saya sendiri sih. Yang saya namakan sendiri sih gitu. Ini bullpup saya dari bahan Sub Innova, tapi sudah di-upgrade semuanya ya.
Ini chambernya aluminium. Kemudian tabungnya menggunakan tabung V4, tapi sudah double seal, double seal bagian luar dan juga double seal pada bagian aspentil V4. Dengan laras alur 8 bentuk poligon panjang sekitar 57 karena sempat dipotong oleh saya bagian depannya terlalu panjang. 57 cm panjang larasnya OD8. Kemudian untuk teleskopnya ini menggunakan triangle 624 kali 50, walaupun zoomnya yang saya gunakan hanya 10 gitu, AOE ya. Lah ini untuk peredam yang saya bingung. Aslinya saya cari peredam yang kayak gini lagi lah, yang kecil ya. Ini kayaknya nggak nyampe 10 cm lah panjangnya peredamnya ini, bos. Tebalnya ini kayaknya OD25 kalau tebalnya. OD22. Untuk tebalnya OD22, tapi panjangnya ini nggak nyampe 10 cm, bos. Senyap, Bang. Jangan mencari senyap kepada peredam kecil, bos. Tapi minimal ada aksesorisnya bagian depan, ketimbang hanya dikasih muzzle brake yang tidak ada redaman sama sekali. Lebih baik menggunakan peredam yang sebesar muzzle brake tapi ada redaman walaupun cuma sedikit gitu. Ini bulb saya rakitan sendiri. Yang selanjutnya adalah ini sub Garuda. Sub Garuda ini, bos, saya beli dengan harga 100.000 dalam posisi chamber copot, laras bengkok. 100.000 tapi unitnya masih memang kinclong. Tidak ada, oh ya, larasnya oleh saya di upgrade. Saya ganti menggunakan laras yang lebih baik gitu. Untuk panjangnya tetap 65 cm panjangnya. Tapi ini ketika saya bandingkan dengan Garuda milik teman saya yang sistemnya, ini sistem putar, bos. Garuda yang sistem putar, yang mana tabungnya menggunakan baterai Garudanya. Ketika saya bandingkan dengan milik teman saya yang Garudanya menggunakan seal inlet dop, ternyata ini lebih ringan. Entah apakah gara-gara komponennya atau apa, tapi ini lebih ringan. Oke, untuk teleskopnya ini menggunakan Gamo Netro 6x9 fix zoom. Kemudian untuk peredamnya ini Basnel HW100 kalau nggak keliru nih, Basnel ya. OD30. Panjangnya ini sekitar 20 cm ini, bos. Panjangnya ini 20 cm. Nih. Bisa, Bang? Ya, bisa, bos. Satu kali aja. Tuh. Bisa, bos. Selanjutnya aduh, kotor, bos. Ini sapase, bos. Ini sapase. Tidak ada pengupgradean, hanya ada pembantaian seperti di sini. Ini dikasih cuakan untuk pengembali aspentil. Ini normal ya semuanya. Cuma nipel peredamnya ini saya copot karena dibutuhkan ke unit yang lain, sehingga kemudian gak ada nipel peredamnya. Ini bisa, Bang? Bisa, bos. Ini hanya popornya menggunakan popornya Sabinova, dengan stang pompanya menggunakan stang pompanya Sabinova, tapi bisa kok. Oke. Tuh, bisa, bos ya. Untuk teleskopnya ini menggunakan teleskop Speak 4x28. Bang, bisa nggak, Bang, Anda menggunakan teleskop ini? Karena saya sudah biasa menggunakan zoom 9, zoom 10 gitu. Sehingga menggunakan teleskop kayak gini sulit, bos. Tapi kalau sudah terbiasa sih enak. Katanya sih enak. Sama saja gitu loh ya. Gitu. Gitu katanya sih, katanya. Saya nggak pernah tahu, bos. Lanjut ya.
Selanjutnya ini adalah Benyamin kuda pelatuk juga bos, atau kuda terbang, sama seperti yang tadi, tapi ini kakaknya. Lebih panjang bos. Kalau tadi yang pendek ya, ini yang panjang. Untuk larasnya ini menggunakan laras OD 13, bahannya bahan baja. Untuk tabungnya ini tabung tanam, sama seperti tadi ya, bukan tabung lepas dengan sistem ini. Asfalnya muncul di belakang, jadi kalau kita mau memompa itu bos harus ditarik dulu satu kali biar gak menekan asfalaf, baru kemudian dipompa. Tapi untuk melakukan tembakan tidak cukup hanya menggunakan ditarik satu kayak gini bos, gak bisa, harus dua biar lebih mantap. Dua kayak gini baru ditembakkan gitu. Ini kuda pelatuk, dan ini tidak ada pengupgradean, cuma ya perbaikan dan juga pengecatan biar tidak karatan lagi, jadi bentuknya semacam ini. Kok dicat warna biru kayak gini loh bos, biru metalik kayak gini, kok jadi sangar kenapa loh bos? Sehingga unit saya itu banyak yang warnanya biru bos, karena sangar loh senapannya jadinya itu warna biru. Biasanya kan warna hitam gitu kan. Oke. Oh, ini pemberian dari Mas Fauzan dari Kecamatan Peragaan, yang saya ketemu di tengah hutan, kemudian mampir ke rumahnya, kenalan baru, kemudian memberikan unit baru. Memberikan unitnya pada saya. Memang unitnya bermasalah, saya restorasi. Dari Mas Fauzan ini, pemberian juga ini ya bos ya. Kalau yang ini beli saya bos, yang ini beli tapi 100.000, yang Sagroda. Kemudian yang ini sap AC, ini pemberian dari Mas. Kalau yang sap AC ini pemberian dari Mas Badri dalam posisi banyak rusaknya, kemudian sampai popornya sekalipun itu patah, jadi saya ganti. Untuk yang bulbub ini bos saya beli, bahannya itu dari Mas Pik dari Kabupaten Sampang, Madura. Yang bulbub pertama tadi itu kemudian direstorasi oleh saya gitu. Kemudian kita lanjut ya, sap Innova. Sap Innova original pabrikan short. Ini sap Innova untuk nggak ada yang di-upgrade. Bukan nggak ada yang di-upgrade sih. Untuk tabung ini standar. Untuk tabung. Cuma larasnya ini saya ganti. Menggunakan laras yang kuningan. Karena saya punya larasnya sap Innova yang OD9 itu ada beberapa biji, akhirnya saya pilih yang lebih baik, kemudian saya letakkan di sini. Ini menggunakan laras kuningan, yaitu laras yang milik home industry. Tapi karena saya rasa itu lebih baik daripada yang pabrikan, saya gantikan gitu, yang kuningan. Nggak ada pengupgradean bos, nggak ada ya di unit ini. Untuk teleskopnya ini menggunakan Precision Lab. Ya memang tidak selamanya ada di unit ini sih. Saya gonta-ganti, mana yang lebih enak gitu. Precision Lab 39 kali 40. Ini bos. Precision Lab Alpha 39 kali 40. Itu teleskopnya. Jadi unitnya semacam ini, masih rapi. Ini pemberian dari Mas Andi di Manjanegara. Saya ketemu di YouTube ini. Dia menawarkan unitnya yang rusak, kemudian dikirimkan ke saya perbaiki dan jadi koleksi saya. Dari Mas Andi. Terima kasih Mas Andi. Selanjutnya ini bos. Ini Canon 808. Canon 808 ini bos pemberian dari Mas Andi, yaitu orang yang sama yang telah memberikan sap Innova tadi. Ketika saya tanya, bang kenapa kok diberikan ke saya, ngacak katanya. Oleh saya diperbaiki dan juga enak. Ini diberikan dengan kardus-kardusnya, dengan teleskop-teleskopnya utuh, masih kinclong unitnya, entah kerasukan siapa dia sehingga sudi memberikan unit Sultan ini kepada saya. Saya nggak beli bos, saya juga nggak mengeluarkan uang sepeser pun kepada dia, tapi dia dengan ikhlas mengirimkan kepada saya. Ini untuk teleskopnya saya menggunakan
Smart HT 416 kali 44 AOE Smart HT ini bos. Dan untuk kanan Magnum ini tidak ada perubahan apapun karena sampai sekarang masih enak digunakan. Cuma kemarin itu sempat nepel peredamnya itu patah, jadi saya belikan nepel peredam yang baru. Itu saja cuma yang perubahannya. Sisanya baik tabungnya saya nggak pernah bongkar, ukurannya saya nggak tahu, larasnya juga nggak pernah saya bongkar, juga modelnya saya nggak tahu. Tapi kalau lihat dari depan, kalau lihat dari luar, ini menggunakan pipa serombong OD22, larasnya ini sepertinya OD8 dengan panjang sekitar 50 atau 48 ini. Panjang larasnya. Oke, ini dari Mas Andi dari Manjanegara. Mas Andi itu mengirimkan 4 unit pada saya, bos. 4 unit. Kemudian juga subwoofer tidak ada di sini, sedang dipinjam oleh teman, dan itu juga pemberian dari Mas Andi, dan sudah pernah saya review di tahun sebelumnya. Subwoofer itu ada. Subwoofer itu bos, larasnya oleh saya diganti karena larasnya itu bentuknya itu enggak karuan, alurnya itu, sehingga harus saya ganti larasnya untuk subwoofer. Dan tutorial tentang subwoofer sudah banyak kok ada di channel ini, dan untuk sementara nggak ada di sini, unitnya saya dipinjam oleh teman. Selanjutnya saya urut saja ya bos ya, walaupun nggak baru posisinya nggak baru. PCP bos, PCP saya cuma punya 1 bos, karena saya aslinya kalau PCP males make bos. Saya dulu pernah punya 3 sih PCP, tapi 2-nya dijual, sisa ini karena ini dirakit oleh saya. Dirakit sendiri. Ini Moser 38. Saya dapatkan unit ini dari teman yang menukar unitnya dengan Innova Bullpup. Rakitan saya pertama kali. Saya merakit Innova Bullpup dengan panjang laras 70 cm. Dia tertarik, akhirnya ditukar dengan PCP Mosernya. PCP Mosernya. Kemudian juga dengan pompanya bos. Pompanya itu ditukar dengan sub AC milik saya, Popor AK. Saya pernah punya sub AC, Popor AK. Itu ditukar dengan pompa PCP-nya. Untuk PCP-nya ditukar dengan Innova Bullpup. Buatan saya pertama kali. Ini awalnya bukan Bullpup bos, ini awalnya adalah PCP Popor biasa yang kemudian oleh saya dirubah menjadi Bullpup. Bentuk triggernya ini saya sudah ada di channel ini, silahkan kalian buka pada playlist bagian Bullpup. Gitu. Kok nggak ada teleskopnya bos? Karena unit ini bos nggak dipakai. Rusak bang? Enggak rusak. Enggak dipakai. Kenapa? Pertama berat. Ketika belusukan itu, wah, luar biasa. Ketimbang saya menggunakan uklik yang ringan-ringan. Kan saya biasa kalau belusukan itu bos menggunakan uklik ringan ya. Canon 808 Magnum, Innova Bullpup gitu. Bahkan yang OD-OD 25 saja, saya jarang menggunakannya. Bahkan yang laras panjang, itu jarang saya gunakan. Itu yang pertama bos. Yang kedua adalah ketika mempa. Yang pertama berat, yang kedua adalah ketika mempa bos. Males bos. Ketika tekanannya butuh 1000 PSI. Apalagi ya, ketika pompanya sudah di atas 2000 PSI. Males bos. Maaf pecinta PCP ya. Karena saya hanya menggunakan PCP ringan. Karena saya hanya menggunakan PCP murah. Dan juga pompa murah, ya kendalanya semacam itu. Dan juga tidak ada regulatornya di sini bos, sehingga tekanan angin nggak stabil ketika perubahan volume angin dalam tabung. Gitu. Ketika volume anginnya sudah menurun menjadi berapa PSI gitu akurasinya. Kalau ada regulatornya kan enak, yaitu kendalanya di sini. Jadi males saya pakai. Kecuali mungkin ada PCP yang ringan, kemudian
enak dibawa, dan harganya murah, ataupun ada yang ikhlas memberikannya, mungkin saya menggunakan PCP, bos. Ya, selanjutnya, bos. Aduh. Ini Shop Innova rakitan sih, bos. Rakitan dari barang sisa. Dari barang sisa, bos. Kenapa? Karena komponennya ini sumbangan dari beberapa teman-teman. Sumbangan. Bisa, bang? Pasti bisa lah. Pasti bisa lah. Ini, bos. Larasnya ini pemberian dari Mas Pipi. Sekarang ada di Probolinggo. Kemudian pipa serombong ini pemberian dari Mas Andi dari Banjarnegara yang tadi. Tabungnya ini copotan dari tabung yang sebelumnya. Chambernya ini yang beli saya, bos. Chambernya saya menemukan chamber yang chamber aluminium di bawah harga 100.000, sekitar 70 berapa, anggap 80 gitu ya. Popornya ini kiriman dari Mas Andi juga. Untuk komponen-komponen lain kecil-kecil ini memang harus saya beli gitu. Untuk bagian depannya ini adalah cincin laras milik Shop Innova Home Industry yang kemudian saya bor karena bahannya itu terbuat dari bahan aluminium sangat kokoh. Untuk peredamnya ini menggunakan peredamnya bonus di milik Shop River. Peredamnya. Lanjut aja. Shop Innova bulb lagi, bos. Karena ini juga adalah bagian yang sering saya gunakan kan. Senjata utama saya gitu. Ini saya beli 50.000 sih. Shop Innova rusak total. Kemudian saya ganti semuanya sih. Karena yang saya gunakan cuma pipa serombongnya. Tabungnya menggunakan tabung V5, chambernya aluminium, elepan, larasnya menggunakan laras OD13 panjang 55 cm. Untuk peredamnya menggunakan peredam ini saja punya Shop. Kemudian popornya ini saya beli dulu harganya nggak nyampe 100.000, tapi kayaknya sudah tokonya nggak ada sekarang karena saya cari juga kesulitan. Untuk popornya seperti yang ini. Untuk teleskopnya ini saya menggunakan teleskop Hakko Ringgol 416 kali 44, tapi yang tube 25, bukan 44, bos. Aslinya 40, tapi kalau ditulis pada keterangannya itu 44, tapi ternyata ketika saya ukur 40 kok. Satu-satunya teleskop dengan zoom 416 yang tanpa pengaturan peralak baik SF ataupun AOE, nggak ada. Ini tapi zoomnya tinggi sih, jernih. Kemudian yang terakhir ini yang terakhir, bos. Shop Zatvan dengan tabung panjang 10 cm merupakan uklik dengan tabung besar. Bukan satu-satunya, karena ada juga ya. Tapi ini adalah salah satu uklik yang menggunakan tabung besar dengan panjang 10 cm tabungnya, Zatvan. Larasnya, panjangnya ini sekitar 60-an, bos. 60 cm larasnya menggunakan laras OD9 kalau nggak keliru, bos. Bukan OD8 ini, Zatvan ini. Kemudian
Untuk teleskopnya ini menggunakan precision 39 kali 32 EG. Ini teleskop bonus dari ketika membeli Canon Magnum 808. Dapat teleskop ini. Tapi oleh saya diambil, letakkan di sini karena pada kanan saya itu diberikan teleskop yang lain. Untuk peredamnya ini HW200 yang oleh saya dipotong, dijadikan dua teleskop. Satunya dipakai oleh si pendekar Kasarung itu. Jadi di depan tutupnya hanya menggunakan kayu tutupnya. Karena terlalu panjang, jadi saya potong. Redam bang. Kalau peredam itu bos, pasti lebih redam yang besar yang panjang. Itu pasti. Karena sekatnya semakin banyak semakin redam. Timbang yang kecil kayak gini. Gitu. Kalau yang kecil semacam ini bos, ada triknya bos. Gimana bang? Yaitu Anda menggunakan per besar bagian belakangnya sehingga ruang bagian belakang ini lebih lebar, kemudian baru sekatnya itu letakkan agak depan. Di depan di sini kasih walls, kemudian sekat. Jadi sekatnya itu ada 1, ada 2, dan tutup terakhir. Bagian depannya ini kasih ruangan yang agak lebar untuk menekan sekat agar tidak ngikut. Bisa Anda masukkan per yang lebar ataupun bisa menggunakan pipa dipotong masukkan agar ruangnya lebih lebar bagian belakang. Kalau dikasih sekat semua nanti ruangannya kan sempit, anginnya itu banyak yang bocor ke luar. Tapi kalau bagian di bawah di sini ini isinya ruangannya lebih lebar, kemudian di sini kemudian diredam bagian di sininya, maka teleskopnya lebih redam, lebih senyap lah gitu loh. Oke, mungkin itu saja. Baik bos, kita kenalan dulu ya bos. Ini wajah saya yang sebenarnya bos, jelek kan ya. Maaf bos, jelek ya. Oke, saya kenalan dulu. Inilah Sniper Ngesot bos. Mudah-mudahan tidak kecewa. Jangan menganggap saya seperti artis yang ganteng, enggak. Ya seperti inilah. Tapi mungkin hanya di konten ini yang saya buka masker bos. Selanjutnya saya tetap tutup masker biar ya identitas saya kayak gitulah bos, gitulah. Anggaplah ya. Oke, terima kasih atas seluruh dukungan kalian, baik yang telah memberikan unitnya, baik yang mendukung channel ini dengan cara di like, di subscribe, dan memberikan komentar-komentar yang positif berupa pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang bisa menjadi sebuah ide bagi saya untuk membuat video bos dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Gitu. Kadang-kadang saya mentok bos, video apa yang harus saya buat lagi. Tapi ketika banyak pertanyaan-pertanyaan atau usulan dari kalian, bang tolong buat video kayak gini. Yang kerepotan ketika kalian itu meminta membuat video, saya nggak punya bahannya. Ketika hanya membuat ulasan-ulasan sederhana semacam ini, nggak praktek menggunakan bahan, takut keliru. Gitu. Saya yang punya bahan, enak kan? Makanya dengan banyaknya unit yang saya gunakan, kebanyakan hanya digunakan sebagai media edukasi. Sisanya, untuk yang digunakan sebagai senapan utama saya mungkin hanya 3 bos. Ya, 2 bullpup saya dan juga Canon 808 Magnum. Kenapa? Ringan. Itu saja. Terima kasih ya kalian sudah mendukung channel ini sampai detik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.